Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rizky Taufik Hidayat dengan NIM 430142265 dari rombel PK6B. Nah, teman-teman pernah dengar nggak nih tentang pakasam? Nah, pakasam ini merupakan ikan fermentasi khas dari Kalimantan yang memiliki rasa asam-asam segar. Nah, seperti itu. Nah, kerennya, makanan ini nggak butuh pengawet loh teman-teman. Nah, kok bisa ya tetap awet tapi tetap bergizi tinggi? Nah, ternyata ada satu rahasianya. Ada di tahap fermentasinya. Tapi kira-kira gimana ya? Apa sih bagaimana dan kira-kira prosesnya seperti apa fermentasi dari si pakasam ini? Nah, mari kita bahas. Fermentasi pada pakasam melibatkan peran bakteri asam laktat dengan memanfaatkan sumber karbohidrat seperti nasi atau beras. Nah, selama fermentasi ini, bakteri fermentasi akan memfermentasi glukosa menjadi asam laktat melalui reaksi fermentasi karbohidrat. Asam laktat yang dihasilkan dalam reaksi fermentasi menurunkan pH larutan hingga di bawah 4,5 dan menciptakan lingkungan asam yang menghambat mikroba patogen, seperti itu. Nah, proses ini juga menyebabkan rasa asam pada pakasam. Tidak hanya itu, protein dalam ikan terhidrolisis menjadi peptida dan asam amino karena kerja enzim protease yang dihasilkan selama fermentasi. Proses ini meningkatkan cita rasa dan nilai gizi, terutama dalam membentuk asam amino esensial yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Lemak dalam ikan juga mengalami degradasi ringan, menghasilkan senyawa volatil yang memberikan aroma yang khas. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana sih jadinya jika proses fermentasi dalam pembuatan pakasam ini tidak higienis? Proses fermentasi yang tidak higienis ini dapat membuat si pakasam bisa mendatangkan resiko-resiko besar bagi kesehatan konsumen. Salah satunya adalah dapat terbentuknya senyawa toksik seperti histamin dan botulinum toksin. Nah, si histamin ini terbentuk dari dekarboksilasi asam aminohistidin oleh bakteri tertentu. Histamin dalam kadar tinggi dapat menyebabkan alergi, sakit kepala, atau bahkan keracunan makanan. Nah, sedangkan botulinum toksin terbentuk dari Clostridium botulinum jika proses fermentasi berlangsung dalam kondisi anaerob yang tidak terkendali. Toksin ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan parah hingga kematian. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Lalu, bagaimana dengan penambahan garam dapur atau garam krosok? Nah, penambahan garam dapur yang berlebihan cenderung membuat pakasam terasa pahit. Lah kok bisa ya? Nah, ternyata hal ini terjadi karena garam dapur memiliki kandungan natrium klorida atau NaCl yang murni yang sangat tinggi, sehingga dapat menyebabkan rasa pahit. Kemudian sebaliknya, garam krosok mengandung mineral tambahan seperti kalsium dan magnesium, sehingga tidak hanya mengurangi resiko rasa pahit, tetapi juga membantu aktivitas enzim dan bakteri selama fermentasi. Nah, namun penggunaan garam krosok memerlukan dosis yang tepat untuk menghindari proses fermentasi yang terlalu lambat atau tidak stabil. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita untuk memilih dan memanfaatkan jenis sumber karbohidrat yang terbaik untuk mengoptimalkan fermentasi pakasam agar nilai gizinya tetap terjaga dan kerusakan bahan pangan dapat diminimalkan? Nah, tentunya berdasarkan data penelitian oleh Priyanto dan Jayati pada tahun 2018, penggunaan nasi sebagai sumber karbohidrat terbukti paling efektif dalam meningkatkan jumlah bakteri asam laktat selama fermentasi pakasam ikan wader. Total bakteri asam laktat tertinggi ini mencapai 8,76 log CFU per gram. Hal ini dikarenakan nasi mengandung karbohidrat fermentatif, sehingga mendukung bakteri pertumbuhan yang berperan penting dalam menurunkan pH, menghambat mikroba pembusuk, serta menjaga nilai gizi dan keamanan pangan. Kemudian, untuk mengoptimalkan fermentasi ini, perlu disarankan ya, disarankan menggunakan nasi matang, termasuk nasi sisa konsumsi itu juga bisa digunakan teman-teman, dengan rasio nasi dan ikan sekitar 2:1 ya. Jadi nasinya lebih banyak daripada ikan. Difermentasi selama kurang lebih 3-5 hari pada suhu ruang sambil dipantau. Nah, dipantau apanya? Dipantau pH-nya hingga mencapai kisaran 4-4,5. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk,
tapi juga mendukung pemanfaatan limbah pangan secara berkelanjutan, seperti itu. Nah, maka dari itu, mari kita kembangkan pangan lokal yang tidak hanya enak, tapi juga aman bagi kesehatan. Oke, bye-bye. Terima kasih.